Santoso. Jadi yang akan kita bahas di sini, atau saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS di mata kuliah kewirausahaan pada program studi S1 Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Sekaligus di sini nanti saya juga akan memaparkan kontrak belajar kita selama 1 semester. Oke. Jadi kalau kita lihat dari bobot persentase penilaian, di sini ada presensi itu 20%, ujian mid semesternya itu 25%, ujian akhir semesternya 30%, dan tugas itu 25%. Jadi untuk klasifikasi nilai, jika nilai A itu harus lebih dari 81. Di sini udah jelas ya klasifikasi nilainya. Oke. Terus secara gambaran umum di rencana pembelajaran semester di mata kuliah kewirausahaan di sini adalah perkuliahan ini akan diselenggarakan secara online sebanyak 14 kali, yaitu 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah dan 7 kali pertemuan setelah ujian tengah semester. Dan di mata kuliah kewirausahaan ini dilaksanakan secara daring online dengan strategi pembelajaran daring terdiri dari sinkron tatap muka dan asinkron pembelajaran mandiri di sini. Nah, untuk pembelajaran daring yang berupa sinkron dapat berbentuk mandiri self study atau maupun kolaboratif. Pembelajaran sinkron dilaksanakan minimal 60 menit setiap pertemuan dan dilanjutkan dengan pembelajaran asinkron yang dapat berupa video, tugas, kuis, dan evaluasi. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan nih mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar kewirausahaan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi entrepreneur di sini. Jadi kemarin sudah saya berikan task untuk 1 semester ini, Anda membuat rancangan bisnis Anda ke depan. Jadi dari rancangan sampai implementasi sampai bisa menghasilkan di situ. Nah, capaiannya atau goal pembelajaran di sini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal, mengidentifikasi konsep kewirausahaan di dalam lingkungan bisnis serta memahami pengertian tentang konsep dasar kewirausahaan pada umumnya dan kaitannya antara gagasan bisnis dan realisasinya di lingkungan bisnis. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis yang aplikatif dan mampu merealisasikan keseluruhan rencana bisnis menjadi suatu prototipe bisnis berikut pengembangannya. Nah, adapun persyarat untuk pengetahuan awal adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang apa itu kewirausahaan dan arti penting kewirausahaan. Untuk unit-unit pembelajaran secara spesifik di sini adalah kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa memahami pentingnya konsep kewirausahaan dan ruang lingkupnya sebagai bekal menjadi entrepreneur. Nah, indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan dan ruang lingkupnya. Apa sih bahan kajiannya di sini nanti adalah introduction atau perkenalan, dunia kewirausahaan, siapakah entrepreneur itu, hakikat atau esensi kewirausahaan itu seperti apa, sikap kewirausahaan, terus kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan, dan kisah sukses para entrepreneur. Di sini metodenya nanti mungkin bisa jadi pasif learning atau ceramah diskusi dengan durasi waktu 100 menit. Metode penelitian adalah kehadiran dan keaktifan diskusi, atau karena ini nanti saya tayangkan di YouTube, nanti rekan-rekan bisa mengisi kolom kehadiran dengan menuliskan di kolom komentar di situ. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan akhir yang ingin diharapkan adalah mahasiswa memiliki motivasi untuk berwirausaha setelah melihat kisah sukses pengusaha idola mereka. Nah, indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya mengetahui cerita sukses yang sebagai sumber inspirasi pengusaha sukses tersebut. Nah, cerita sukses pengusaha idola ini nanti teman-teman akan mendapatkan bagaimana metode pelajaran sukses entrepreneur, jatuh bangunnya seperti apa menjadi entrepreneur tersebut,
dan mindset entrepreneur itu sendiri. Jadi metode pembelajaran masih sama ya, masih ceramah dan diskusi. Harapan berikutnya adalah mahasiswa memahami tentang pengembangan entrepreneurship. Jadi indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengembangan entrepreneurship, dan bahan kajiannya adalah pengembangan entrepreneurship, tahap pengembangan entrepreneurship, model proses kewirausahaan, ciri-ciri proses pertumbuhan entrepreneurship, penyebab kegagalan dalam entrepreneurship. Ini masih metodenya juga masih sama, ceramah dan diskusi. Nah, untuk kemampuan akhir berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami tentang cara menentukan motivasi, menggali ide dan peluang usaha. Ini ada indikatornya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana menemukan motivasi, menggali ide dan peluang usaha. Bahan kajian yang akan digunakan di sini adalah tahap memulai usaha atau pre-startup stage, yaitu motivasi, ide dan peluang usaha. Nah, kemampuan berikutnya yang diharapkan untuk mata kuliah perusahaan di sini adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang penilaian kelayakan usaha, di mana indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan penelitian beberapa peluang bisnis dan memiliki jenis usaha yang menjanjikan. Untuk bahan kajiannya adalah menilai peluang dan memilih jenis usaha. Jadi mahasiswa belajar secara praktek untuk menilai beberapa peluang bisnis dan memilih jenis usaha yang memiliki prospek menjanjikan dengan melakukan penilaian kelayakan usaha. Nah, di sini tugas pertama adalah mahasiswa mengisi form penilaian peluang usaha dan pemilihan jenis usaha, atau bisa Anda membuat form sendiri jenis usaha yang Anda ingin buat seperti apa, boleh bebas, e-commerce dan sebagainya, atau channel YouTube, atau membuat tentang blogspot, blockchain dan sebagainya, atau mining dan sebagainya. Anda buat sebagai task atau form penilaian tugas Anda yang akan Anda jalanin dalam satu semester hingga dia menghasilkan. Nah, kemampuan berikutnya yang ingin diharapkan adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang bisnis model kanvas. Di sini indikator adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat bisnis model kanvas sesuai dengan ide bisnis yang dimiliki. Adapun bahan kajiannya adalah 9 block canvas, yaitu customer segment, following proportion, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Metodenya juga masih sama dengan ceramah dan diskusi. Oke, ini masih sama ya. Dan berikutnya di sini yang kemampuan yang diharapkan berikutnya adalah pemahaman tentang merek dan logo dalam suatu bisnis. Apakah itu nanti apakah logo itu tuh masuk dalam plagiat atau tidak, nanti akan kita dan bisa kita patentkan atau tidak. Nah, nanti mahasiswa mau memahami membuat merek dan logo usaha. Sedangkan untuk bahan kajiannya adalah merek dan logo usaha, pentingnya merek dan logo bagi perusahaan, manfaat merek dan logo, membuat merek usaha yang menarik, jenis-jenis logo karena ini nanti akan menjadi brand atau branding di situ ya, dan digunakan juga sebagai strategi positioning yang digunakan di situ. Habis itu teman-teman nanti akan lihat di sini ujian pada semester. Baru kita next pada kemampuan yang akan diharapkan berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami pengelolaan sumber daya manusia dalam berwirausaha, dengan indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam berwirausaha. Sedangkan bahan kajian di sini yang digunakan adalah pengelolaan sumber daya manusia SDM dalam berwirausaha. Untuk substansinya adalah definisi dari SDM itu, mengapa seorang entrepreneur harus mampu mengelola SDM di dalam perusahaannya, manajemen SDM, proses pengelolaan SDM, tantangan pengelolaan SDM. Di kemampuan akhir yang diharapkan pada level berikutnya, mahasiswa mampu memahami tentang etika bisnis dan prakteknya dalam berwirausaha di sini. Jadi indikator di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika bisnis. Terus bahan kajian yang digunakan adalah etika bisnis, pentingnya mempelajari etika bisnis bagi seorang entrepreneur, etika bisnis dan segala ruang lingkupnya. Ini dari ceramah dan diskusi masih sama dengan yang capaian yang dituju yang sebelumnya ya di sini. Pada indikator kemampuan yang diharapkan yang berikutnya adalah mahasiswa
memahami manajemen keuangan pribadi dan bisnis yang baik di sini. Tentunya indikator digunakan di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan atau manajemen, sedangkan bahan kajian yang digunakan adalah manajemen keuangan pribadi dan bisnis. Apa saja hal-hal yang harus disadari oleh seorang entrepreneur tentang uang, keuangan wirausaha di situ. Oke. Di target capaian berikutnya atau sambungan dari sebelumnya ya, seterusnya next berikutnya. Jadi mahasiswa nanti di bahan kajian adalah manajemen keuangan pribadi dan bisnis, bagaimana entrepreneur memisahkan uang pribadi dan bisnis. Jadi memilah ya, ini aset nih, usaha ini buat untuk sehari-hari ini ya, harus dipisah antara usaha dengan keperluan pribadi di sini. Dan di indikator yang berikutnya atau kemampuan akhir yang diharapkan berikutnya, ini mahasiswa memahami tentang pentingnya business plan, terus ada tentang membuat rancangan business plan atau mind mapnya seperti apa, terus memahami konsep perilakunya di konsumen era 4, industri era 4.0, perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan, pembelian konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen, dan akan mereview. Jadi teman-teman setelah belajar kita akan proses review dan berdiskusi di sini. Oke. Sedangkan untuk tugas dan penilaian, tugas pertama adalah mahasiswa mengisi form penilaian peluang usaha dengan pembelian jenis. Nanti formnya bisa saya kirimkan nanti di pertemuan berikutnya. Dan tugas kedua adalah mahasiswa membuat business plan. Ada dua macam tugas di sini adalah ini waktunya minggu kelima tugas diberikan dan pengumpulan 1 minggu, dan yang tugas kedua adalah minggu ke-12 dengan sebagai take home atau ujian akhir di ujian semester itu sendiri. Nah, untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran ini masih sama ya, jadi nanti ada perkenalan, terus nanti cerita tentang orang sukses, pertemuan kedua. Yang ketiga nanti kita berbicara tentang pengembangan entrepreneurship. Pertemuan keempat kita berbicara tentang tahap memulai usaha atau startup stage. Yang pertemuan kelima kita menilai dari peluang dan membeli jenis usaha. Pertemuan keenam adalah network pas, kita akan berbicara tentang dan bukan posisi itu. Dan pertemuan ketujuh kita berbicara tentang merek dan logo usaha. Dan sebagai prepare akhir di sini teman-teman di 1 sampai 7 nanti rehat dan Anda ikut di mid atau ujian tengah semester. Next di pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang SDM berwirausaha. Oke. Di pertemuan 9 kita akan berbicara tentang etika bisnis, manajemen keuangan pribadi dan bisnis, dan bisnis plan. Ini sama ya seperti kasus di atas ya. Jadi bisnis plan 1, 2, terus ada penugasan tadi perilaku konsumen di era industri 4.0, dan kita akan mereview semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 13 ya. Artinya nanti akan kita review semuanya di situ. Oke, berikut tentang paparan tentang rencana pembelajaran semester program studi S1 komputer tentang mata kuliah kewirausahaan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa Anda tanya di WAG atau WhatsApp group yang sudah saya buat kemarin gitu kan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.